Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hadirin ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan, dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat karunia, taufik, hidayah, bahkan mau'idah. Tanpa kita sadari begitu banyak nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah berikan kesempatan untuk hadir di sore yang berbahagia ini. Kajian Selasa sore khusus ibu-ibu Khairul Ummahat. Ini kesempatan, dan itu juga sekaligus merupakan nikmat. Kata Rasulullah, ada dua nikmat yang selalu diabaikan, bahkan dilupakan oleh manusia. Yang pertama, as-sihah. Nikmat sehat walafiat. Dengan sehat kita bisa hadir di tempat ini, hadirin ibu-ibu yang terhormat. Dan yang kedua, al-faragh. Kesempatan. As-sihah wal faragh. Diberi sehat dan juga diberi kesempatan untuk kita miliki, maka mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena sekecil apapun nikmat itu, ibu-ibu yang terhormat, thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian pada hari itu kalian semua akan ditanya tentang nikmat itu. Sekecil apapun nikmat. Oleh karenanya, sebelum kita masuk pada kajian kita sore ini, judul atau tema yang sudah saya sampaikan yaitu tentang akidah, mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya mengajak diri saya dan ibu-ibu sekalian untuk sama-sama bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Abdan syakura. Menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur ini yang dicari oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa manusia bersyukur itu minimal dia mengucapkan alhamdulillah. Bisa hadir di pengajian di sore hari di Masjid Al-Ikhlas. Yang kedua, manusia yang bersyukur itu, ibu-ibu yang saya hormati, senantiasa mendidik hatinya untuk selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berapa persen kita mencintai dunia dibandingkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu hanya kita dan Allah saja yang tahu. Maka orang bersyukur itu dia akan selalu mendidik hatinya untuk selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti hadir ibu-ibu sekalian di sore ini adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, orang yang bersyukur itu dia akan memanfaatkan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk selalu sibuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Rabbmu sampai engkau yakin ajal datang kepadamu. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya tidak lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, wabil khusus buat kita yang hadir di sore ini. Mudah-mudahan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Jannatul Na'im. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak cucu kita, pada hari itu akan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang terhormat, ada beberapa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, juga termasuk kita, agar di usia yang semakin rentah dan semakin bertambah, kita kemarin sudah meninggalkan tahun 2020. Di usia yang sisa ini kita pergunakan atau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak terlena dengan dunia, melainkan kita berupaya semaksimal mungkin untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia manakala diparingi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menyia-nyiakannya, akan tetapi dimanfaatkannya, dihiasi dengan amal-amal yang soleh. Ini manusia yang baik, ibu-ibu. Wa syarrun nas, seburuk-buruknya manusia, kata Rasulullah, man tala umuruhu wa sa'a amaluh. Diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akan tetapi perilaku buruklah yang menghiasi perjalanan hidupnya. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya 14 abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban At-Tirmidzi an Abi Barzah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', an umurihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila fihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fihi wa fima anfaqa. Tidak akan melangkah kaki seorang hamba Allah pada hari kiamat terlebih dahulu disoal jawabkan tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, umur yang sudah diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana saja engkau manfaatkan. Yang kedua, tentang kesehatan jasmani, pernahkah dipergunakan untuk hadir pengajian dan pernahkah dipergunakan untuk berbuat kebaikan? Dan yang ketiga, tentang ilmu pengetahuan yang kita miliki. Disiplin ilmu tiap manusia berbeda. Sudahkah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Dan yang keempat, tentang harta benda
yang terkadang kita terlalu mencintainya sehingga begitu masuk di kantong kita sulit untuk kita sedekahkan atau kita belanjakan, padahal hakikatnya adalah untuk kita sendiri pada hari kiamat nanti. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan? Jadi tidak akan bisa melangkahkan kaki seorang hamba Allah itu. Dan ini adalah peringatan tegas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana 4 perkara ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karenanya hati-hatilah menyikapi hidup ini. Di samping itu, usia kita ini kan semakin bertambah, ibu-ibu yang saya hormati. Maka beberapa peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, semakin bertambah usia kita, maka semakin lemah tangan menggenggam. Betul, Bu? Gitu. Gemeter gitu ya, kan gitu. Juga perlu mungkin semakin tua renta semakin alat bantu kita, kan gitu ya. Ada tongkat, kan gitu. Yang masih muda mungkin kita belum merasakan, ibu-ibu yang terhormat. Yang usianya sudah diparingi di atas umur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah akan merasakan seperti itu. Seperti disinyalir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bertambah usia kita, maka semakin lemah tangan menggenggam, ibu-ibu yang terhormat. Ada apa ini? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mendidik kita agar melepaskan cinta dunia. Genggam itu, saya kuat kan, saya kuat genggam. Saya muda itu kan, saya kuat. Tapi semakin bertambah usia, rasa-rasanya tangan ini semakin lemah menggenggam. Itu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah memberikan pelajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah mendidik kita agar belajar untuk bisa melepaskan cinta dunia. Siapa sih yang tidak mencintai dunia? Semua orang akan cinta dunia. Akan tetapi kita selalu mengingatkan dan saling menasehati agar jangan terlalu mencintai dunia. Karena suatu saat kita juga pasti akan melepaskan dunia ini. Itu fakta, ibu-ibu yang terhormat. Tangan sudah tidak kuat lagi menggenggam. Ternyata Allah memberikan peringatan kepada kita. Belajar agar melepaskan cinta dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Hud ayat yang ke-15 dan ke-16, surat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Surat yang ke-11, surat Hud, ayat yang ke-15 dan 16. Surat nomor 11. Monggo. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah
apa yang telah mereka kerjakan. Sia-sialah kehidupan di akhirat. Dianggapnya bahwa amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas dan diterima, bahkan dilipat gandakan oleh Allah. Ternyata Allah nyatakan akan sia-sialah usahanya dan tempat kembalinya adalah di neraka. Kenapa sulit untuk melepaskan dunia? Padahal dunia ini sebagai hiasan, dunia mata. Dunia itu perhiasan, wa khairul mata al-mar'atu salihah. Hiasan yang paling baik itu adalah memiliki istri yang solehah. Istri yang solehah itu fas-salihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya, pandai menjaga kehormatan dirinya tatkala suaminya tidak ada di rumah. Itu kehidupan yang menyenangkan. Oleh karenanya, siapa sih yang tidak mencintai dunia? Tetapi Allah sedang mendidik kita untuk belajar sedikit demi sedikit untuk melepaskan diri dari cinta dunia. Itu yang pertama. Dan itu yang harus kita yakini, karena itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, semakin bertambah usia kita, ibu-ibu nun sewu, maka semakin kabur mata kita. Perlu kita bantu dengan kacamata, kan gitu. Rodok burek gitu ya, opo gitu ya. Kok barisannya kok naik turun sama saja kan gitu. Harus dipasang dulu alat pembantu, pasang kacamata. Betul Bu? Oke. Semakin kabur mata kita. Ada apa ini? Pelajaran apa yang kita petik pada pernyataan ini? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mencerahkan mata kita untuk melihat akhirat. Ojo melihat dunia tok, gitu loh. Allah sedang mendidik kita, dikaburkan mata kita untuk melihat dunia. Ini kok remeng-remeng ya, tidak gitu. Itu dalam rangka Allah melihat kita, mengajarkan kita bahwa sudah semakin dekat kehidupan kita ini. Ayo belajar melihat akhirat. Bagaimana kehidupan di akhirat itu? Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat nomor ke-17, ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Surat 17 ayat yang ke-72. Allah lagi-lagi memberikan pelajaran kepada kita. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Semuanya itu tanpa milah-milih gitu. Buta matanya. Halal haram sudah tidak diindahkan lagi. Maka pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang buta hatinya di dunia, kalau buta matanya mungkin indera yang lain bisa berfungsi. Tapi kalau umpama yang buta mata hatinya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan bahwa dia akan buta pula pada kehidupan ukhrawi nantinya. Maka kalau mata kita lagi kabur, renung-renungkan akan pernyataan Allah ini.
Karena Allah Subhanahu wa taala sedang mencerahkan mata kita untuk selalu melihat akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu jauh lebih baik dan juga lebih kekal. Itu Allah lagi mendidik kita. Yang ketiga, semakin bertambah usia kita, karena ada yang ulang tahun kan gitu, di tahun ini tanggal berapa, ada yang bulan depan, ada bulan depannya lagi, ada di akhir tahun kemarin, Desember itu. Maka kita belajar. Yang ketiga, semakin bertambah usia kita maka semakin sensitif perasaan kita. Betul, Bu? Orang kalau sudah sepuh itu makanya kan ngomong itu harus, ini anak-anak harus pinter gitu loh. Semakin sensitif. Apalagi ya amit-amit gitu lah, kalau semakin tambah usia kemudian bisa pikun, itu yang repot itu anak mantunya gitu nun sewu nggih. Tuh kadang-kadang sudah dikasih makan tuh cerita ambek tonggone gitu loh ya. Gitu ya. Gitu. Aku nggak dikasih makan sama mantuku padahal sudah makan itu. Terus tonggonya kebetulan api gitu, cek. Ibu belum dahar tuh gitu. Sudah Bu, barusan ya kan gitu, Masya Allah. Semakin sensitif perasaan itu. Kenapa demikian ibu-ibu yang terhormat? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kepada kita bahwa pautan hati dengan makhluk senantiasa menghampakan. Namun hati yang terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan. Cinta kepada makhluk, satu saat kita akan melepaskan cinta itu dan kita akan berpisah. Tapi kalau cinta kepada Allah, maka sesungguhnya kecintaan kepada Allah itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Belajar dari hati yang sensitif ini untuk selalu mencintai Allah di mana dan kapan saja kita berada. Maka di saat kita butuh, Allah akan pasti hadir bersama kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takut kepada Allah. Pautan hati kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapan saja kalian berada. Merasa bahwa selalu diawasi, diteropong dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang akan menguntungkan kita. Dan susul kesalahan, kekhilafan yang pernah kita lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus semua kesalahan dan dosa. Salah satunya yang ditunjuk oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah kepada sesama manusia itu dengan mengedepankan akhlakul karimah. Masya Allah. Ini sesuatu yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam, di mana di hadis yang lain dikatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki, membenahi akhlak budi pekerti yang mulia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu juga memiliki budi pekerti yang mulia.
Dan yang memberi predikat itu ibu-ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak budi pekerti yang sangat-sangat agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak budi pekerti yang sangat agung. Allah sendiri yang memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ayat Allah, ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dilihat pada surat yang ke-31, surat Luqman ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Surat ke-31 ayat yang ke-22. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buur atau tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Mudah-mudahan kesudahan yang baik pada kehidupan kita, dan kesudahan baik inilah akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang keempat, semakin bertambah usia kita, ibu-ibu yang saya hormati, maka semakin gugur gigi-gigi kita. Betul, Bu? Saya atas bawah, di belakang sudah copot. Kanan atas bawah, kiri atas bawah. Untungnya diambilnya di belakang. Coba kalau diambil di depan, sudah tidak indah lagi dalam pandangan itu. Itu juga hebatnya Allah. Semakin bertambah usia kita, maka semakin gugur gigi-gigi kita. Apa dibalik ini, ibu-ibu? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan kepada kita bahwa suatu hari nanti kita akan gugur dan masuk ke dalam tanah. Maka amal baik, balasan baik pula di hadapan Allah. Amal yang buruk, maka akan buruk balasan yang setimpal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Mari kita tengok pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ali Imran, surat nomor yang ketiga, pada ayat yang 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di awal tadi saya sudah menghimbau diri saya dan ibu-ibu sekalian untuk meletakkan syukur itu di awal kegiatan. Pada saat bangun tidur kita bersyukur, pada saat mendapat nikmat yang kecil pun kita bersyukur, dan mudah-mudahan kita ini syukur terus sampai akhir hayat kita nanti. Ibu-ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu atau setiap yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu.
Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Gitu. Tapi di ayat ini di Ali Imran 145, sesuatu yang bernyawa itu tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Maka di tengah kehidupan kita yang wabah virus yang sangat mengkhawatirkan, orang keluar rumah juga pada takut, orang ke masjid juga pada takut, dan lain sebagainya. Itu berarti semakin tipis keyakinan kita pada firman Allah, pernyataan Allah ini, Bu. Mati hidup itu dengan izin Allah. Begitu di swab itu, kalau belum waktunya, itu tidak akan. Itu sesuatu yang pasti. Tapi kalau sudah saatnya, asbabnya itu macam-macam. Duduk di rumah santai gitu, tahu-tahu pamit. Aku tak istirahat dulu ya, gitu. Waktunya sarapan begitu, Pak, gitu. Sudah enggak ada. Ya pamitan tadi itu pamitan terakhir. Karena memang sudah waktunya. Apa lalu terus kita buka, tidak masker dan lain sebagainya. Itu berarti kita tidak ikhtiar. Keberadaan kita begini ini, itu juga merupakan bentuk ikhtiar kita. Kesehatan kita jaga. Dan juga kita selalu pasrah. Tawakal kepada Allah, karena yang menggenggam hidup dan mati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus yakin itu. Maka judul kajian kita ini aqidah. Mantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, semakin bertambah usia kita, semakin ditarik nikmat kekuatan tulang dan sendi-sendi kita. Sudah tidak tegak lagi kayak dulu nom itu ya. Apa dulu atlet angkat besi itu ya. Terus begitu usia senja apa seperti kekar gitu ya. Tidak. Kekuatan tulang dan sendi kita itu sudah ditarik nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ditarik kekuatan itu, diambil gitu. Maka di sini maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengingatkan kepada kita bahwa tak lama lagi nyawa kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulang dan sendi-sendi kita sudah tidak berdaya lagi. Hanya pasrah, kapan engkau ambil nyawa ini ya Allah? Pasrah. Pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa semakin bertambah usia itu, semakin ditarik nikmat yang kekuatan hebat itu. Kemana-mana kita bisa sendiri, kita nyupiri sendiri dan lain sebagainya. Kita bisa olahraga, bisa jogging sendiri. Masya Allah. Tapi di usia-usia itu, mari, kalau orang bijak itu pasti akan dihiasinya dengan zikrullah. Dan zikir yang paling bagus itu adalah tilawatil Quran. Itu zikir yang paling bagus. Dan nilainya paling tinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa, surat nomor keempat pada ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik.
Qul kullum min indillahi fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka, mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Orang-orang munafik, orang-orang yang nanti pada kehidupan ukhrawi ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang asfali minan nar, di keraknya neraka. Menghadapi orang-orang munafik itu sangat berbahaya. Dan orang-orang munafik itu selalu menuduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala mereka mendapat kebaikan, mereka mengatakan bahwa ini dari Allah. Manakala mereka ditimpa keburukan, maka mereka menuduh Rasulullah, ini dari engkau Muhammad. Ini gara-gara kamu Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Kenapa mereka sulit untuk memahami betapa nyata dan jelasnya firman Allah Subhanahu wa taala? Dan itulah salah satu sifat orang-orang munafik itu. Oleh karenanya, kita bisa melihat bagaimana tanda-tanda orang munafik itu dalam hadis yang sangat populer itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ayatul munafiku thalatha. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu, yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila dia berkata dia akan berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji pasti dia akan mengingkari janji. Dan apabila dipercaya diamanati itu, maka dia akan khianat. Itu ciri-ciri yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa peringatan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, semakin bertambah usia kita, semakin putih rambut kita. Betul, Bu? Dan jangan disemer pakai hitam, itu tidak boleh, supaya kelihatan muda. Tuh. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat pada saat perang itu, yang sudah rambut sudah putih-putih itu dicat, dihitamin semua, supaya untuk menggetarkan kafir Quraisy. Pasukan Rasulullah itu yang muda-muda, padahal sudah di atas 60 kan begitu. Ya. Semakin bertambah usia, semakin putih rambut kita. Karena Allah sedang mengingatkan kepada kita bahwa satu saat nanti putihnya kain kafan itu akan membungkus jasad kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ali Imran ayat 185. Allah lagi mendidik kita dengan firman-Nya ini. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperoleh. Illa mata'ul ghurur.
kecuali kesenangan yang memperdayakan kita. Tidak kekal ternyata dunia itu. Maka ambil dunia seadanya. Ulama itu menasihati kepada kita bahwa dunia itu jangan kita masukkan ke dalam hati. Tapi dunia ini cukup digenggam dengan tangan saja agar mudah untuk dilepaskan. Tapi kalau manakala dunia ini kita masukkan ke dalam hati, sulit untuk keluarnya, sulit untuk melepaskannya, eman gitu loh. Ini karena itu juga sifat manusia. Oleh karenanya, ibu-ibu yang saya hormati, yang terakhir tadi nomor 6, yang ketujuh, yang terakhir, semakin bertambah usia kita, semakin sepi dan ingin bersendirian. Ingin sendirian wae. Karena Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik kita untuk mencintai sesama manusia dan dunia. Jangan sampai melalikan atau melupakan kita untuk selalu mengingat kepada Allah. Karena Allah ingatkan di dalam firman-Nya di surat Al-An'am, surat nomor ke-6, pada ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Waladdaral akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Surat nomor ke-6 ayat yang ke-32. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendal gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Afala ta'qilun, apakah kamu tidak memahaminya? Apakah kamu tidak menggunakan akal pikiran yang diberikan oleh Allah bahwa dunia ini cuma senda gurau belaka? Kan gitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, seperti saya katakan di awal tadi. Gitu. Kehidupan dunia, ibu-ibu yang saya hormati, hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Perbandingan antara lamanya kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat yang kelima tentang perbandingan lamanya di akhirat dibandingkan dengan lamanya kehidupan di dunia. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumi kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sehari di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, jika dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia ini, itu alfasanatin, 1000 hari, atau 1000 tahun. Sehari di dunia sama dengan 1000 tahun sehari di akhirat, kadar lamanya sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita. Jadi lama sekali. Orang-orang kafir dulu itu menuntut kepada Rasulullah agar disegerakan, Rasul Muhammad, segerakan siksaan itu. Padahal Allah mengatakan inna wa'dallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah itu benar dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Nanti tunggu saatnya.
Karena sehari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun perhitungan dunia ini. Jadi rasanya lama sekali. Oleh karenanya mari kita manfaatkan kehidupan dunia ini dengan kita isi dengan kesibukan-kesibukan, kita isi dengan yang positif. Karena dunia ini sesuatu yang dilaknat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala inna dunya mal'unah mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma wal'a du'alim atau muta'allim. Sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat. Dan juga dilaknat apa yang ada di dalamnya. Ini termasuk kita semua. Maka kembali berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pernyataan Allah itu ada pengecualian, pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Illa dzikrillah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang tidak dilaknat itu orang yang selalu ingat dan zikir kepada Allah. Illa bidzikrillah. Hati gundah gulana, resah gelisah, tidak akan bisa tidur malam, memikirkan kepada si dia, kan gitu. Dengan zikir kepada Allah. Beberapa petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal tadi saya katakan zikir yang paling baik adalah tilawatil Quran. Meskipun beberapa pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu zikir yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, selain tilawatil Quran itu kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusi min waladi Ismail, rawahul Bukhari. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, la ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar disembah kecuali Allah. Tidak ada yang patut disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. 10 marrah, 10 kali. Maka kata Imam Bukhari dalam hadis ini, seperti orang yang telah memerdekakan 4 jiwa dari anak keturunan Ismail, memerdekakan hamba sahaya sebanyak 4 pahalanya. Zikir yang paling bagus, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu. Kan gampang tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pahalanya sama seperti kita memerdekakan 4 keturunan Ismail dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya, ibu-ibu yang terhormat, di usia kita yang tidak lama lagi. Akan tetapi sudah barang tentu kita tidak boleh putus asa dari nikmat rahmat Allah berupa umur ini. Memohonlah terus kepada Allah, mudah-mudahan diparingi umur yang panjang, amin, kan gitu, supaya bisa melihat anak cucu gitu, masya Allah.
Ya Allah, paringi umur panjang. Boleh. Ketetapan Allah bisa digeser itu dengan kekuatan doa. Doa mukhul ibadah. Doa itu porosnya ibadah. Doa kata Rasulullah silahul mu'min. Senjata yang paling ampuh bagi orang beriman itu doa. Maka doa yang paling bagus, yang paling tenang itu di sepertiga malam terakhir, di keheningan malam yang sunyi itu. Kebanyakan manusia pada tidur lelap. Maka di saat-saat itu saat yang paling indah, saat yang paling nikmat bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Subhanallah. Pilih waktu itu, kita akan bermesra-mesraan dengan Allah. Hati kita pautkan kepada Allah. Maka genggam dunia itu jangan terlalu keras. Karena kalau genggaman sudah tidak kuat lagi, maka itu pertanda sebentar lagi kita akan melepaskan cinta dunia. Mudah-mudahan pelajaran yang baik di sore hari ini akan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan akan mendidik saya pribadi dan hadirin ibu-ibu yang saya hormati. Kita manfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Apakah manusia ini tidak pernah bersalah? Oh, pasti bersalah. Menungso kok. Gitu. Tapi manusia yang baik itu adalah manusia yang sadar akan kesalahannya. Bukan manusia yang baik itu tidak pernah berbuat salah. Oh, keliru. Oh, Allah ciptakan kita ini ada nafsunya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang sadar akan kesalahannya dan segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa kita kepada Allah itu gampang, Bu. Nun sewu, gampang. Kalau kita minta kepada Allah, Allah dengan mudah. Allah itu membuka lebar-lebar. Datanglah wahai hambaku, ini aku Allah, datang. Gampang. Tapi kalau dosa dengan manusia, urusannya akan berbeda. Minta maaf dulu, kayak gitu. Minta maaf, yang kau sakiti, yang kau ambil haknya. Itu yang berat. Ya. Maka hidup itu yang paling indah, tidak punya musuh, gitu ya. Nggih apa mboten, Bu? Nggih. Gitu. Ada pertanyaan? Monggo. Sebelum saya tutup dengan doa, gitu. Atau ada sudah siap doa, ya? Gitu, enggak? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Salat tahajud itu katanya ada 3 tahap. 3 tahap. Yang pertama jam 10 ke atas, yang kedua jam 12, yang ketiga jam 3. Itu memang betul itu apa memang? Sholat tahajud itu nggih. Yang harus katanya harus tidur dulu apa? Enggak tidur boleh, belum tidur sholat tahajud. Kalau tidak tidur itu namanya qiyamul lail gitu. Kita seperti sholat rawih di Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan. Sedangkan kalau kita tahajud itu sebagaimana perintah Allah di surat Al-Isra ayat yang ke-79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam bangunlah. Gitu, bangun berarti kondisi firman Allah itu kita dalam keadaan tidur. Jangan tidur terus. Jangan peluk bantal guling terus. Tapi bangun gitu. Karena kata Rasulullah,
di saat manusia tidur itu ada 3 ikatan yang melilit di leher kita. Ikatan apa? Ikatan setan. Setan itu ya ibarat mengikat leher kita ini dengan 3 ikatan. Sehingga manakala kita bisa bangun itu kalimat yang pertama, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita zikir sebentar, tenangkan gitu. Lalu kita ke kamar mandi. Jadi kalau kita bangun itu lepas buhul ikatan setan yang pertama. Kan gitu. Kemudian kita ke kamar mandi dan lain sebagainya. Kita wudhu itu lepas ikatan kedua. Kemudian kita dalam keadaan wudhu itu terus kita qiyamul lail atau tahajud malam. Di akhir malam itu waktu yang paling afdol. Waktu yang paling baik itu di sepertiga malam terakhir. 1 jam sebelum masuk waktu subuh. Kalau subuh jam 4:05 itu kita bangun jam 3 kurang 10 kurang seperempat itu ya kita bersenandung ria dengan Allah. Itu waktu yang mustajabah. Kan gitu. Sedangkan yang Ibu Haji tanyakan, kalau umpamanya kita ba'da isya kemudian kita tidur, maka di waktu awal jam 10 itu sudah boleh tahajud. Tapi kalau kita tidak tidur sementara kita ingin melaksanakan, maka Rasulullah mengatakan kita witir di awal waktu. Abu Bakar As-Siddiq biasanya witirnya itu waktunya ba'da isya, selesai sholat isya itu boleh witir. Tuh. Karena sangat hati-hatinya Abu Bakar As-Siddiq itu kalau dia tidak bangun malam. Berbeda dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Dia pastikan, dia yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkannya pada jam sekian. Dan bacaan tahajudnya juga berbeda dengan antara Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar As-Siddiq itu saking lembut sekali hatinya, maka bacaannya nggak terdengar gitu. Sedangkan Umar bin Khattab saking tegasnya, itu bacaannya kita di luar sana juga kedengaran. Rasulullah itu kalau sepertiga malam itu kan suka keliling. Dihampiri rumah Abu Bakar kok nggak kerungu ya, karena saking kalemnya Abu Bakar itu. Bacaan Abu Bakar saking kalem tidak dengar. Tapi begitu mau menghampiri, belum dekat itu suara Umar itu sudah menggelegar gitu. Keras. Gitu. Maka dihadapkan 2 sahabat Rasulullah itu, kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, keraskan sedikit suaramu. Wahai Umar, turunkan sedikit suaramu. Kenapa kamu bacaan keras sekali untuk mengusir setan gitu, kata Umar bin Khattab. Padahal setan itu juga takut sama Umar bin Khattab. Maka yang ibu tanyakan, manakala ibu kepingin tahajud, mungkin terus lelah, capek gitu, habis isya terus ketiduran, bangun kok baru jam 10, mau tahajud, monggo, itu di awal waktu. Kemudian tidur dulu kalau tahajud. Tapi kalau qiyamul lail biasa atau ibu witir saja, witir itu bisa 1 dan bisa 3 gitu. Lah itu kalau sahabat Utsman bin Affan, witirnya Utsman bin Affan 1 rakaat itu Quran 30 juz.
Awak dhewe ora nutut kan gitu. Sahabatnya Rasulullah witir ngadeg sak rakaat itu Quran 30 juz dibaca. Masya Allah kan gitu. Lah awak dhewe itikaf gitu, imam yang didatangkan dari Arab cek suwe teman kan gitu. Cek suwe nih kan gitu. Kadang-kadang yang di ahli kelas imamnya baca ayat mana cek suwe nih, akan disiapkan kursi. Duduk aja. Kan begitu. Oke, nun sewu kan gitu. Makanya kalau saya ngaji, saya ngisi itu terus ngerangkap imam itu saya takut sekali baca ayat panjangnya itu. Gitu. Tapi kalau baca Qiyamul Lail di rumah ya harus panjang gitu. Paling yang protes kan istri kan gitu. Yang paling protes kan istri. Cek suwene mas kan begitu. Ya awak mungkin berdiri masih kuat kan gitu. Mumpung kita masih diparingi berdiri kuat itu ya. Gitu. Kira-kira begitu demi wallahu a'lam. Nggih. Yang lain nun sewu? Monggo, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nun sewu, nggih. Kalau kita salah dengan orang lain, kita harus minta maaf kepada orang lain. Nggih. Namun, seandainya orang yang dimintai maaf tidak mau memaafkan, lalu bagaimana kita salahkan, Ustaz? Iya. Jadi itu petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita minta maaf, sedangkan yang minta maaf itu tidak memberi maaf, itu risikonya dia yang tanggung. Dia yang tanggung, Bu, karena kita sudah minta maaf, kan begitu. Mudah-mudahan kita doakan, insya Allah hatinya dilembutkan oleh Allah, kan begitu. Kan gitu. Kita sudah berbuat baik. Kadang-kadang orang kan tidak mau silaturahmi dengan kita, padahal kita sudah silaturahmi kan gitu. Gugur kesalahan itu. Nggih, sami-sami, Bu. Cukup nggih? Dalam? Ada lagi? Monggo. Doa dulu apa ora? Tutup doa nggih? Nggih. Ibu-ibu yang saya hormati, mari kita konsentrasikan pikiran sejenak untuk bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kajian sore ini diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Adid, al-Jabbar, al-Mutaqabbir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa daratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa laf'an 'indal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taqassana wa tadarruana wa jami' ibadatina wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Duhai Allah, berkahilah hidup kami ya Allah, berkahilah umur kami ya Allah di usia yang sisa ini ya Allah. Berkahilah kajian sore ini ya Allah. Mudah-mudahan kegiatan kami selalu mendapat ridho dan berkah darimu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.